Baik, selamat malam. Assalamualaikum buat semua rekan-rekan anggota PGN yang sudah hadir di kediaman Gus Yadi, baik pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kita bersama Gus Yadi, Wakil Senopati Nusantara PGN Indonesia, yang juga beliau selaku pembina PGN Bali dan Indonesia Timur. Baik pemirsa, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sedang ramai hangat diperbincangkan di tengah masyarakat yang menjadi sorotan, yaitu terkait mengenai revisi Undang-Undang TNI. Baik, Gus Yadi, selamat malam. Selamat malam. Gus, izin Gus, kita mau bertanya terkait isu yang sedang hangat di tengah masyarakat tersebut tentang revisi RUU Undang-Undang TNI. Menurut jenengan, pandangan sampean terkait hal tersebut gimana, Gus? Revisi RUU TNI memang dibutuhkan saat ini. Kenapa? Bangsa ini dalam menuju Indonesia emas atau persaingan global internasional diperlukan suatu keputusan yang sangat akurat, keputusan yang tegas. Maka benar sekali adanya revisi RUU TNI ya. Kenapa harus segera dibutuhkan? Ini sangat dibutuhkan. Kenapa bangsanya harus dijaga dengan benar dengan undang-undang revisi undang-undang TNI yang kemarin, yang kurang masuknya TNI dalam menjaga keputusan atau penjalanan pemerintah itu kurang kemarin. Di saat ini, dan kebetulan presidennya juga seorang mantan jenderal ya, yang sudah paham tentang bagaimana mengelola bangsa dan negaranya. Ini sangat dibutuhkan, Pak Sabta. Baik. Terkait satu lagi poin-poinnya, Gus, apakah hal tersebut tidak akan menuju kepada dui fungsi ABRI yang yang selama ini menjadi pemahaman masyarakat? Baik, mohon penjelasan atau pendapat Gus Yadi agar tidak bias di tengah masyarakat terkait yang katanya nanti kalau seperti ini bisa-bisa nanti dui fungsi ABRI kembali karena nanti anggota TNI aktif dapat mengisi jabatan-jabatan sipil. Baik, silakan pendapat ini. Saudaraku sebangsa setanah air, khususnya para pengamat ya, ini pengamat ya, bukan penganalisis. Analisis lebih akurat, nggak perlu dijelaskan. Para pengamat dan masyarakat dan aktivis ada kekhawatiran mereka atau menolak juga tentang revisi Undang-Undang TNI akan kembalinya dui fungsi. Apa itu dui fungsi? ABRI sebagai suatu bentuk kesatuan pertahanan juga masuk dalam kepemerintahan dan kebijakan kepemerintahan. Ini kadang-kadang kata-kata dui fungsi itu dipelintir seolah menjadi negara militeristik seperti itu yang terjadi bahasanya. Apa yang dikhawatirkan oleh rakyat Indonesia? Justru dengan ketegasan TNI, kita untuk tegas, kita dididik di militer. Kita diajarkan disiplin karena TNI itu sudah mempunyai satu landasan hukum. Ketika jadi TNI dia harus taat pada Sabta Marganya. Dari Sabta Marga mereka mencintai bangsanya bukan main. Mereka berhati-hati. Jangan khawatir masyarakat tentang dui fungsi ABRI. Berarti kalau kita khawatir, kita tidak percaya tentang apa menjadi keinginan pemerintah saat ini tentang revisi Undang-Undang TNI, berarti dia tidak percaya dengan DPR dong. Kan pengawasan ada DPR, apalagi yang dipermasalahkan. Ini kekhawatirannya konyol. Saya katakan konyol, mereka yang menolak itu konyol sekali. Kenapa? Mereka yang menolak itu saya katakan konyol. Lihat track record mereka yang menolak. Mereka selalu berpihak kepada asing yang membenci TNI kita, Polri kita, bangsa kita. Mereka menolak. Ada apa ini? Justru harus segera revisi ini diselesaikan agar tidak ada lagi permainan-permainan politik yang kotor dalam melaksanakan bangsa dan negara. Saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang berperilaku tidak benar terhadap bangsanya kena. Kenapa? Baru mengikuti retret aja menterinya, kabinetnya oleh pemerintah ini sudah ketahuan kebocoran bangsa. Apalagi masuk TNI di
TNI atau militer di dalam pemerintahan, di beberapa pemerintahan yang kemungkinan itu ada pesanan-pesanan asing untuk merusak tatanan itu sudah diketahui. Itu lebih gampang sekali pemerintah atau bangsa ini membersihkan bangsanya dari kejahatan-kejahatan luar. Kita harus curiga di situ karena geopolitik asing sudah masuk ke dalam bangsa ini. Jangan lagi ada kasakusuk antara eksekutif atau pejabat bermain-main di situ. Kalau militer tegas, kalau ada militer kemarin waktu zaman Orde Baru ada penyalahgunaan, bukan fungsi ABRI-nya yang bermasalah, oknumnya, orangnya, personnya. Fungsi ABRI itu dibutuhkan sekali. Saya ingat sama saudara saya, ada teman saya, saudara saya jadi orang Amerika. I'm American man. Kenapa mengatakan seperti bangga sekali? Karena mereka ada sistem wajib militer. Gagah mengatakan saya orang Indonesia nantinya. Kan kita tidak ada wajib militer, maka betul caranya. Wajib militer, wamil, ditolak. Ya betul sekali pemerintah menempatkan revisi undang-undang TNI agar TNI bisa masuk ikut dalam menjaga bangsa dan negaranya. Sama, rakyat juga sama. Kadang-kadang rakyat berperilaku lebih dari TNI loh. Pejabat kita lebih dari TNI, politik kita lebih dari TNI. Kenapa tidak bisa teriak kita? Ketika TNI masuk ke dalam pemerintahan, ada ketakutan dari kelompok-kelompok mereka di pasar. Ini ada ketakutan mereka kalau TNI tegas. Aparat kita tegas dalam mengatakan bangsaku adalah Indonesia. GBHN ku jelas sudah ada, undang-undangku jelas sudah ada. Tidak boleh diganggu-gugat dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Baik, berarti posisi Gus Yadi atau sampai bisa dibilang mewakili Patriot Garuda Nusantara jelas di sini mendukung TNI, Gus ya. Posisi jelas saya mendukung pemerintah. Kebetulan ada RUU tentang TNI ini, TNI itu perlu didukung. Itu perlu didukung. Kenapa? Agar tidak ada lagi bias masalah duit fungsi. Ini kan bias masalah duit fungsi yang dimainkan secara politik. Politiknya siapa? Politik mereka. Mereka siapa? Mereka yang terus-terusan merongrong kebijakan pemerintah dan kebijakan TNI. Baik, pemirsa, sudah jelas ya tadi pernyataan Gus Yadi terkait RUU TNI yang sedang menjadi sorotan di tengah masyarakat saat ini.